Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan perlindungan ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, jadi di pembacaan energi tarot kali ini, Clarissa akan membahas ya, satu-satunya orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu sampai kapanpun. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, siapakah dia satu-satunya orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Jadi kita akan lihat energinya secara detail. Bagaimana? Ya. Oke, jadi sebelum kita melakukan ke pembacaan ya, jadi disclaimer ya bagi kamu, karena ini sifatnya menyangkut energi yang sangat luas, jadi bisa resonate atau vice versa, terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan ya hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung ya, di sini Clarissa akan mulai ke pembacaan energi. Saya akan baca energi dia. Ya, bagaimana energinya satu-satunya orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Bagaimana energi dia satu-satunya orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Kita akan lihat dulu. Bagaimana energi dia satu-satunya orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Wow. Oke. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia selalu terlibat dalam sebuah pertikaian, karena saya merasa bahwa sosok orang ini sepertinya kurang bisa memahami apa yang menjadi keinginan kamu. Ya. Dan kamu pun juga sepertinya selalu berusaha sabar menghadapi dia. Tetapi yang aku rasakan bahwa orang ini sama sekali tidak ada niatan untuk menghargai usaha kamu. Ya. Bahkan yang terkadang sering banget membuat diri kamu merasa kecewa terhadap dia, orang ini selalu timbul tenggelam ya, seolah-olah tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dia terhadap sebuah komitmen yang kamu jalani dengan dirinya dia. Dan saat ini ya, kayak kamu tuh hanya bisa pasrah ya, semuanya menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika memang dia seseorang yang terbaik untuk kamu, kamu berharap agar semesta memberikan jalan kemudahan untuk kalian bisa bersatu. Tetapi jika memang dia hadir hanya untuk mempermainkan perasaan kamu, kamu berharap agar orang ini bisa segera terlepas dari kehidupan kamu. Karena saya melihat sejatinya kalian berdua ini sama-sama memiliki perasaan cinta yang begitu besar. Ya, hanya saja yang menjadi kendala terbesar di dalam hubungan kalian, karena orang ini sama sekali tidak ada niatan untuk berusaha ya mengerti akan perasaan kamu. Karena cinta itu nggak hanya menggunakan logika aja. Cinta juga membutuhkan sentuhan kasih sayang dan perasaan. Karena orang ini menurut aku terlalu mencintai kamu pakai logika, tapi dia tidak menggunakan perasaannya ya. Oke, saya akan coba lihat ya bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Oke. Dan di sini saya melihat bahwa dia sebenarnya tipikal seseorang yang sangat baik ya. Tetapi nggak tahu kenapa ya, ketika dia sama orang lain dia selalu berbuat baik ya, tapi ketika dia bersama kamu ya, dia selalu bertingkah di belakang kamu, sehingga membuat diri kamu ini merasa heran gitu. Dan beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat royal ya, tapi royalnya dia ini ke teman-temannya, bukan ke kamu. Karena ya saya melihat pada saat flashback ke belakang, lebih sering banyak kamu yang mengeluarkan materi daripada dia. Sedangkan orang ini tuh cenderung lebih suka memuliakan ya orang lain ketimbang diri kamu yang sejatinya adalah pasangannya. Bahkan kayak kamu ini sering banget ya merasa heran gitu. Loh kok bisa ya, aku ini kan pasangan kamu, tapi kenapa
kau selalu perhitungan dengan diriku. Tapi ketika kamu ya dengan teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, keluarga-keluarga kamu pribadi yang sangat royal. Sampai-sampai itu yang membuat diri kamu merasa ragu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Kita lihat dulu. Dan saat ini ya, saya melihat beberapa di antara dia sepertinya dia merasa bingung gitu ya. Karena di satu sisi dia tidak rela kehilangan kamu ya, tapi di satu sisi saat ini diri kamu mulai meragukan rasa cintanya dia. Karena kayak selama ini kamu selalu bersikap sabar terhadap dia. Kamu berusaha menerima segala bentuk kekurangannya ya. Tapi kenapa sampai detik ini dia masih belum bisa bertanggung jawab menjaga komitmen yang dia jalani bersama kamu ya. Dan di saat kamu sudah mulai ragu, sudah mulai hilang kepercayaan terhadap dia, orang ini merasa takut kehilangan kamu ya, atau merasa takut kehilangan cintamu. Dan ya memang sulit ya untuk orang ini bisa membuktikan perasaannya di saat kamu tuh sudah mulai tidak percaya terhadap segala tingkah kelakuannya. Dan di sini memang sisi positifnya dia ya, saya merasa bahwa orang ini manis ya. Kalau dia cowok dia manis, kalau dia cewek berarti dia cantik. Tapi enggak sih dengan sifatnya ya, kayak gitu. Jadi kayak tampang aja itu memang nggak bisa jadi jaminan. Percuma ya, tampang good looking gitu, tapi kelakuannya bad, percuma juga. Oke, saya akan tarik lagi ya. Bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu? Dan di sini saya ngerasa ada di antara mereka yang sebenarnya saat ini mulai merasa tersiksa, mulai merasa stres, tertekan ya di saat dia tidak berkomunikasi dengan diri kamu. Ya, karena memang saya merasa ada di antara kamu tuh yang rasanya ingin menyerah ya, ingin mundur dari hubungan ini. Kayak karena kamu tuh merasa sudah mencoba berbagai cara bagaimana bertahan dalam situasi yang terlalu toksik ini. Ya, tapi pada kenyataannya ini cukup sakit di kamu, tidak di dia. Kenapa? Karena kayak seolah-olah itu yang cukup merasakan segala beban yang terjadi di dalam hubungan ini kamu. Sedangkan dia kayak terlalu asik-asik dengan dunia dia sendiri tanpa memikirkan seberapa dalam luka yang kamu rasakan. Dan di sini memang dia orangnya cukup pandai ya, cukup pandai berbicara, cukup pandai memutarbalikkan fakta, ya, cukup pandai memutarbalikkan keadaan. Jadi kayak ya terkadang tuh kamu ingin menjelaskan sesuatu kepada dia, itu jadi merasa kesulitan karena ya kamu capek, ujung-ujungnya aku cerita ke kamu ya pasti akan memicu terjadinya perdebatan baru. Jadi daripada aku bertengkar sama kamu, lebih baik aku bersikap diam. Kayak gitu, karena susah ya menjelaskan sama seseorang yang temperamental gitu. Ya aku akui sih memang dia gak rela kehilangan kamu. Tapi yang sangat disayangkan ya, kenapa orang ini sama sekali gak ada effortnya ya. Gak ada effortnya. Dan akhir-akhir ini pun juga sepertinya kurang ya komunikasi dia ke kamu. Gak tahu kenapa. Entah itu alasannya, entah karena pekerjaan. Hanya kamu yang bisa merasakan. Kita lihat lagi. Bagaimana energi orang-orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu? Bagaimana energi orang-orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu? Kita lihat dulu.
Wow, dan di sini saya merasa ya, ada beberapa di antara mereka yang tak pernah rela kehilangan kamu. Dia adalah orang yang sepertinya baru saja hadir di dalam kehidupan kamu. Usia dia jauh lebih muda daripada kamu, tapi cara bersikap dia begitu dewasa, ya. Dan dia pribadi yang sangat hangat, pribadi yang sangat romantis. Di antara mereka juga orangnya bisa menerima kamu tanpa melihat masa lalumu. Jadi seburuk apapun kamu di masa lalu, ya dia tidak akan pernah memandang itu. Ya, yang penting kamu mau menerima dia apa adanya. It's okay, orang ini akan jatuh hati ke kamu. Ya, jadi di antara mereka juga sebenarnya ingin sekali ya dia datang menemui kamu, tapi karena keadaan dan jarak ya yang membuat terhalang. Kita lihat lagi. Bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Wow, saya melihat ya di sini ada seseorang yang energinya begitu nampak dominan di dalam segala hal, termasuk hubungan ya. Hubungan dia bersama kamu, dia orangnya selalu dominan. Artinya dia orang yang tak terkalahkan. Dan di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang sepertinya selalu berusaha, keinginannya itu selalu untuk kamu turuti. Tapi ketika kamu bersuara ya, dia sepertinya tidak pernah menuruti keinginan kamu. Sisi positifnya dia seorang yang tegas ya. Bahkan di antara mereka juga sepertinya memiliki posisi yang baik ya dalam pekerjaannya. Tapi sisi negatifnya dia orangnya terlalu dominan. Capek gak sih? Ya ngejalin hubungan dengan seseorang yang mungkin tuh kayak terlalu dominan gitu. Pengennya tuh dia selalu di atas kamu. Ya, kamu gak boleh mengalahkannya, ya. Dan di sini saya akan coba lihat bottom of the deck-nya, ya. Siapa orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu? Dia adalah seseorang yang sepertinya pernah menjalin kisah cinta bersama kamu pada saat dulu. Namun kini kamu dan dia hubungannya sudah berakhir, ya. Dan kalian sudah menjalani kehidupan kalian masing-masing. Meskipun hubungan kalian berakhir, tapi perasaan dia ke kamu sampai detik ini masih belum berakhir. Gitu, karena dia sepertinya masih sering ya mengingat segala bentuk memori indah yang pernah kalian jalani, termasuk dosa terindah, termasuk ya mungkin apapun itu ya yang pernah dia lakukan ke kamu. Dan di sini dia berharap bahwa semesta memberikan dia kesempatan untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu kembali. Tapi rasanya sulit karena ada di antara kamu dan dia yang memang sudah memiliki pasangan masing-masing saat ini. Wow. Aku coba lagi ya lihat, cek dari cek. Kita cek dulu pakai kartu tarot yang satunya. Oke. Saya akan melihat bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri detail satu-satunya orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Oke, saya melihat ya, dia seseorang yang begitu banyak rencana ya. Tapi satu rencana pun tuh kayaknya masih belum ada yang terrealisasi. Artinya orang ini tuh orang yang ya terlalu banyak membuat rencana gitu. Satu rencana aja masih belum dilaksanakan. Dia sudah pindah ke rencana baru. Bahkan ada di antara kamu tuh yang rasa greget sama dia karena dia sudah berulang kali merencanakan pertemuan dengan kamu. Tapi sampai detik ini kamu dan dia masih belum pernah ketemu gitu. Karena kalian menjalin hubungan LDR gitu. Dan kamu tuh ingin tahu nyatanya dia gitu, ingin tahu kesungguhan hatinya. Tapi dia selalu mengingkari janji, dia selalu kecewakan kamu yang membuat diri kamu semakin ragu. Secara garis besar memang dia secara garis besar memang dia sesuai dengan kriteria kamu, ya. Tapi yang membuat diri kamu ragu karena sampai detik ini ya orang ini sering mengingkari janji. Ya di sini bagaimana ciri-cirinya dia? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang tak akan pernah sanggup kehilangan kamu.
dia adalah seseorang yang sepertinya sangat pekerja keras, dia orangnya mandiri, tapi dia punya jiwa yang tertutup. Artinya ya orang ini tuh tidak mudah terbuka kepada siapapun, entah dia merasa nggak enak atau dia nggak mau menceritakan masalah diri dia kepada siapapun, sehingga orang ini berusaha menutupi. Tapi dari ketidakterbukaannya sering ya membuat diri kamu merasa takut, ya, merasa ilfil. Kenapa? Ya kamu takut ya apabila orang ini tuh ternyata menyembunyikan sesuatu di belakangmu yang pada akhirnya membuat kamu merasa kecewa. Oke? Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu? Saya melihat ya di antara mereka beberapa sudah ada yang pernah berkeluarga. Artinya kalau dia seorang cowok ya dia seorang duda. Kalau dia cewek artinya dia seorang janda. Meskipun ya dia pernah berstatus, tapi dia tipikal orang yang tulus mencintai kamu apa adanya. Karena dia paham bagaimana rasanya disakiti, maka dari itu dia tidak ingin menyakiti siapapun. Ya. Dan di sini saya melihat dia tipikal orang yang sangat berprinsip dan memiliki nilai tujuan hidup. Artinya ya dia itu tidak hanya sekedar menjalani kehidupan hanya untuk bertahan saja dan menggapai cita-cita, tapi dia benar-benar punya tujuan yang mulia, entah untuk membahagiakan kedua orang tuanya, entah untuk mengangkat derajat keluarganya, atau mungkin dia punya cita-cita ingin ngebahagiain kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Wow, menarik ya. Beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang cukup humble ya. Dia orangnya ramah dan dia orangnya mudah bergaul. Dia cukup ekstrovert ya. Dan dia juga orangnya suka suka mengeksplor hal-hal yang baru. Bahkan meskipun mungkin pendidikan dia ini tidak setinggi sarjana, tidak setinggi profesor ya atau doktor, tapi dia termasuk seseorang yang memiliki pengalaman hidup yang sangat banyak, dan itu semua dia dapatkan hasil dari pembelajaran dia di masa lalu. Di antara mereka juga termasuk seorang yang sangat pandai berbisnis ya, atau pandai menghasilkan materi. Kita lihat bagaimana ciri-ciri detailnya dia, satu-satunya orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu. Dia orangnya sangat suka dengan kesederhanaan, bahkan dia mencintai kamu karena dia merasa bahwa kamu orangnya sangat sederhana dan apa adanya. Ya, dia orang yang sangat jauh dari kemewahan, meskipun ya mungkin dia memiliki kemampuan ya. Memiliki kemampuan untuk hidup bermewah-mewahan, tapi karena dia orangnya simple, orangnya sangat sederhana ya. Makanya kayak ya sudah gitu ya. Dalam artian ngapain sih gitu. Kalau dengan kesederhanaan kita bisa bahagia, kenapa kita harus bermewah-mewahan gitu. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Wow, saya merasa dia adalah seseorang yang sempat ya pernah berpisah dengan kamu di saat kalian berdua masih sama-sama saling mencintai satu sama lain. Perpisahan kalian terjadi karena emosi dan ketidakdewasaan. Ya. Dan kalian ini masih menyimpan sama-sama perasaan yang begitu besar. Ya, tapi saya melihat komunikasi masih belum terjadi, atau mungkin ya ada di antara kamu yang saat ini sudah berkomunikasi dengan dia. Yang jelas dia masih menyimpan ya
suatu kenangan indah bersama kamu, ya, dan orang ini juga masih menyimpan ya beberapa foto privasi kamu, gitu, privasi, mantap ya. Dan bottom decknya kita lihat salah satunya orang yang tak akan pernah rela kehilangan kamu, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Meskipun ya hubungan kalian ini masih jauh dari kata sempurna, tapi dia selalu berusaha untuk menyempurnakan hubungan ini ya. Dan dia menganggap bahwa kamu adalah separuh nyawanya ya. Ya meskipun terkadang kehidupan cinta kalian ini dipenuhi dengan drama, dipenuhi dengan emosional ya, dipenuhi dengan kesalahpahaman, apapun itu, tapi orang ini tidak akan pernah sanggup rela kehilangan kamu sampai kapanpun. Oke, jadi di sini Clarissa akan bacakan lagi. Kita akan bacakan ya. Bagaimana energi kamu dan dia? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Kamu dan dia, ada yang saat ini sebenarnya sama-sama sedang menanti komunikasi. Baik dia ke kamu atau kamu ke dia. Tapi karena kalian sama-sama punya rasa gengsi yang sangat besar, sehingga komunikasi masih belum terjadi sampai detik ini. Padahal kalau boleh jujur, ya kamu merindukan dia, begitu pula juga dia merindukan kamu. Tapi karena rasa gengsi, ya sudah, kalian bertahan dalam situasi silent treatment. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Oke, mungkin saya melihat ini lebih ke arah energi kamu. Sejatinya kamu saat ini merasa bebas tanpa dia, tapi ada suatu momen di mana kamu merindukannya, gitu ya. Kamu merasa bebas karena ya selama dia jauh dari kamu, ya hidup ini kayak rasanya tanpa beban, gitu. Tapi di satu sisi kamu merindukannya, merindukan suaranya, merindukan pelukannya, ya kayak gitu. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Dan di sini ada seseorang yang tak berani untuk berkata jujur dan berterus terang kepada kamu. Entah dia merasa takut membuat dirimu kecewa, atau karena dia takut ya membuat diri kamu merasa marah terhadap dia. Ya, yang jelas di sini ada seseorang yang sejatinya dia ingin katakan sesuatu ke kamu, tapi dia nggak punya power, dia nggak punya kekuatan. Ya. Dan usianya dia ini kayaknya di atas kamu ya, karena terlihat, atau mungkin jaraknya dia sama kamu jauh. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Energi yang sangat berjarak, ya, energi yang sangat berjarak, sangat berjauhan, atau mungkin tidak terjadi komunikasi. Energi yang sangat hampa, ya, energi yang penuh dengan kekosongan. Ini menggambarkan baik kamu maupun dia. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Energi yang penuh dengan keterbatasan. Ini energinya hampir sama dengan yang tadi. Karena di sini saya merasa di energi kartu ini ya, ada salah satu di antara kalian yang membatasi diri untuk tidak berkomunikasi. Entah dia yang membatasi diri ya, tidak berkomunikasi dengan kamu, atau bisa juga ya, kamu yang membatasi diri untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Dengan dia, ya. Karena di sini menurut aku saya melihat energi yang penuh dengan batasan, ya. Atau mungkin kalian berdua sama-sama membatasi diri, karena kalian ingin introspeksi diri, ingin self healing, ya bisa juga.
Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Energi kebahagiaan. Ya, saya melihat adanya kebahagiaan karena beberapa di antara kamu mungkin saat ini berdiri dengan orang yang tepat. Ya, kamu sangat didewakan, kamu sangat diratukan, kamu sangat dicintai. Ya, meskipun akhir-akhir ini diri kamu sering merasa emosi ya, sering kemakan emosi karena perubahan sikapnya kayak gitu. Bottom of the deck ya, kita lihat bagaimana energi kamu dan dia. Energi yang penuh dengan kerumitan. Jadi bisa dibilang kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam situasi hubungan yang sangat rumit ya, dan kamu masih belum menemukan titik terangnya karena ada rasa ego yang sangat besar ya. Entah ego di kamu atau ego di dia, atau kalian sama-sama ego ya. Dan di sini saya melihat meskipun kalian terjebak dalam situasi yang sangat rumit, tapi sejujurnya ya, baik kamu maupun dia sama-sama gak rela kehilangan satu sama lain. Karena sudah terlalu banyak ya kenangan pahit ataupun manis ya yang tersimpan di dalam otak pikiran kamu. Oke, jadi terima kasih banyak. Sampai di sini aja dulu readingannya. Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot ya, kalian bisa silahkan booking ya. Silahkan chat admin ada di bawah deskripsi video ini. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.